괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Pengertian sistem perkemihan atau sistem urinari terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utama dari sistem perkemihan adalah untuk membuang produk limbah, organik, atau sisa metabolisme sel-sel tubuh. Beberapa fungsi lain yang tidak kalah penting adalah mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, dan membantu menstabilkan pH darah. Setiap hari, ginjal akan menyaring darah, mengirimkan toksin, sisa buangan metabolik, kelebihan cairan, dan ion keluar dari tubuh itu dalam bentuk urin. Ginjal dalam bahasa Latin disebut ren, merupakan organ yang berperan sebagai pembentuk urin. Secara anatomi, letak ginjal adalah di dalam rongga perut pada bagian atas belakang, tepatnya di sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang. Walaupun berada di dalam rongga perut, tetapi letak ginjal adalah retroperitoneal, berarti berada di belakang peritoneum, yang merupakan selaput pelapis bagian dalam dinding perut, sekaligus menjadi pemisah antar organ-organ dalam rongga perut. Sehubung dengan adanya organ hati, letak ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Untuk ginjal seperti biji kacang dengan tepi bagian samping atau margo lateral cembung, sedangkan tepi bagian tengah atau margo medial yang menghadap ke tulang belakang adalah cekung, sehingga dapat diilustrasikan seperti dua biji kacang yang menghadap ke tulang belakang. Pada bagian atas masing-masing ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Fungsi kelenjar ini tidak berhubungan dengan fungsi ginjal. Pada pertengahan bagian medial ginjal ini terdapat bagian yang disebut ileum renalis, yang merupakan tempat keluar dan masuknya pembuluh darah, ureter, dan saraf. Ginjal dilingkupi oleh pembungkus yang berfungsi sebagai pelindung ginjal dan juga untuk menjaga bentuk serta posisi ginjal. Pembungkus ginjal ini tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling luar disebut dengan fascia renalis, merupakan jaringan ikat kolagen. Di bagian luar lapisan ini dilingkupi oleh jaringan lemak yang disebut dengan jaringan lemak parirenalis. Yang kedua, lapisan di bawah fascia renalis disebut dengan kapsula adiposa renalis atau jaringan lemak pararenalis. Lapisan lemak baik parirenalis maupun pararenalis berfungsi sebagai bantalan bagi ginjal, berfungsi sebagai pelindung, dan membantu menjaga ginjal untuk tetap berada pada posisinya. Yang ketiga, lapisan terakhir yang juga merupakan lapisan pembungkus ginjal paling dalam adalah kapsula fibrosa, yang merupakan jaringan ikat padat yang tipis dan melekat erat pada permukaan ginjal. Bagian dalam ginjal dapat dibedakan atas bagian korteks dan medula, yang bersama-sama membentuk parenkim ginjal. Bagian korteks ginjal terletak lebih superficial dan berwarna lebih terang. Bagian yang terletak lebih dalam dan berwarna lebih gelap disebut sebagai medula ginjal. Bagian medula ginjal terdiri dari beberapa bangunan berbentuk segitiga terbalik yang dinamakan piramida renalis. Di antara bangunan-bangunan piramida renalis ini terdapat bagian dari korteks yang menjorok masuk ke dalam medula, disebut sebagai kolumna renalis. Setiap satu piramida renalis beserta dengan bagian korteks yang mengelilinginya merupakan satu lobus renalis. Masing-masing ginjal terdiri dari 5-11 lobus. Fungsi ginjal sebagai organ antara lain untuk memproduksi hormon, misalnya hormon renin yang membantu mengendalikan tekanan darah dan juga memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel-sel darah merah baru, serta turut berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dengan cara mengendalikan tingkat pH tubuh yang sangat penting agar sel dapat berfungsi secara baik. Dalam sistem perkemihan, tugas utama ginjal adalah proses penyaringan, reabsorpsi, dan juga rekresi.
Ketiga hal tersebut penting dalam pengaturan volume urin, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Secara terus-menerus, ginjal akan menyaring darah untuk membuang kelebihan garam, produk sisa atau limbah metabolisme, dan kelebihan air dengan cara membuang dalam bentuk urin. Unit fungsional ginjal yang bekerja melakukan fungsi penyaringan adalah nefron. Nefron adalah unit struktural sekaligus unit fungsional ginjal. Nefron berada pada bagian korteks ginjal. Masing-masing ginjal memiliki kurang lebih 1 juta nefron. Satu unit nefron terdiri dari corpusculus renalis dan tubulus renalis. Yang pertama, corpusculus renalis merupakan suatu struktur berbentuk menyerupai bola yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Setiap glomerulus dilingkupi oleh selubung yang disebut dengan kapsula Bowman. Satu glomerulus dengan kapsula Bowman yang melingkupinya disebut sebagai badan Malpighi. Yang kedua, renalis tubulus cortostus proximal atau cortostus artinya bergelung. Bagian ini sangat aktif dalam melakukan proses reabsorpsi dan sekresi. Permukaan bagian ini dilapisi oleh sel kuboid bermikrofili. Fungsi mikrofili ini adalah untuk memperluas permukaan air. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih. Sama seperti ginjal, ureter terletak retroperitoneal. Ureter berawal dari pelvis renalis yang merupakan muara dari semua kaliks mayor renalis di dalam masing-masing ginjal dan berakhir pada saat bermuara ke dalam kandung kemih. Panjang ureter pada orang dewasa berbeda-beda, berkisar antara 25 sampai 30 cm. Dinding ureter tersusun atas 3 lapisan yaitu 1. Tumica mucosa merupakan lapisan dinding ureter yang paling dalam. Lapisan ini tersusun dari epiter transitional yang memungkinkan ureter merenggang saat dilewati oleh urin, dan lamina propria yang merupakan jaringan ikat fibroelastik. Yang kedua, tinuca muscularis terdiri dari serat otot polos yang berjalan secara longitudinal di bagian dalam dan sikrural di bagian yang lebih luar. Gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh lapisan otot ini ditambah dengan tekanan hidrostatik dengan gaya gravitasi akan menyebabkan urin mengalir turun ke bawah kandung kemih. Gelombang gerakan peristaltik yang berawal dari pelvis renalis akan terjadi dengan frekuensi berkisar antara 1-5 kali per menit, tergantung dari kecepatan reproduksi urin oleh ginjal. Yang ketiga, tunica adventitia. Lapisan terluar dari dinding ureter merupakan jaringan ikatnya yang menyokong bentuk dari saluran ureter di dalam rongga abdomen dan rongga panggul. Fisiologi ureter. Peran penting ureter dalam mengalirkan urin hasil produksi kedua ginjal ke dalam kandung kemih tidak lepas dari gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh lapisan otot pada dinding ureter. Pada saat urin terbentuk dan terkumpul di dalam pelvis renalis, reseptor regang pada dinding ureter akan terstimulasi. Stimulasi ini akan memicu lapisan otot polos dinding ureter untuk melakukan gerakan peristaltik sehingga urin akan terdorong masuk ke dalam ureter. Tahanan yang dihasilkan dari adanya urin di dalam ureter akan memicu lapisan otot polos dinding ureter untuk berkontraksi secara ritmis di bawah pengaturan sistem saraf otonom. Kandung kemih. Kandung kemih dalam bahasa Latin vesica urinari merupakan organ muskular yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemiksi. Apabila dalam keadaan kosong tidak terisi urin, organ ini kempis dan terletak di dalam rongga panggul. Tetapi apabila dalam keadaan penuh maka bentuknya menjadi hampir bulat
dan bagian teratasnya yang disebut dengan fundus dapat melewati tepi atas rongga panggul dan masuk dalam rongga abdomen. Daya tampung kandung kemih berkisar antara 700 sampai 800 ml. Kandung kemih pada pria terletak di antara simfisis pubis di depan dan rektum di belakang, sedangkan pada wanita terletak antara simfisis pubis di depan dan uterus di belakang. Pada saat kosong, bentuk kandung kemih menyerupai piramida rebah pada bagian atas yang menyerupai kubah. Tepat di tengah bagian tertingginya terdapat suatu jaringan ikat yang disebut ligamentum fisico-umbilicalis medial yang melekatkan bagian tersebut ke bagian dalam dinding perut. Di sudut depan, kanan dan kiri terdapat jaringan ikat sejenis yang dinamakan ligamentum fisico-umbilicalis lateral kiri dan kanan. Dinding kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot yang tersusun secara longitudinal, sirkuler, longitudinal. Otot ini dinamakan otot detrusor. Saat seorang berkemih, otot dinding kandung kemih akan berkonsentrasi untuk mendorong urin ke uretra. Fisiologi kandung kemih atau disebut juga miksi dilakukan melalui campuran antara konsentrasi otot yang terjadi secara sadar dan tidak disadari. Batas volume urin yang terdapat ditampung oleh kandung kemih sebelum menimbulkan dorongan untuk miksi adalah sebanyak 200 sampai 400 ml. Saat volume urin yang terkumpul dalam kandung kemih sudah mencapai 500 ml, akan terjadi peningkatan tekanan di dalam kandung kemih yang akan menstimulasi reseptor regan yang terdapat di dalam dinding kandung kemih. Reseptor ini kemudian mengirim sinyal ke medula spinalis dan akan memicu refleks spinal, yaitu refleks berkemih. Lengkung refleks yang terjadi adalah sinyal parasimpatis dari pusat berkemih akan dihantarkan dan disebarkan ke dinding kandung kemih yang mengakibatkan terjadi konsentrasi otot detrusor, dihantarkan juga ke sphincter uretra internus yang akan memicu terjadi relaksasi cincin otot polos tersebut. Pada saat yang sama, pusat berkemih yang terletak setinggi sekrum 2 dan 3 ini akan menghambat saraf motorik somatik yang mempersarafi cincin otot rangkai pada sphincter uretra externus. Pada saat terjadi konsentrasi otot dinding kandung kemih dan relaksasi otot-otot sphincter uretra ini adalah terjadi miksi. Uretra merupakan saluran bentuk tabung mirip seperti ureter yang merupakan saluran keluar dari kandung kemih. Ujung akhir dari uretra disebut sebagai ostium uretra externus. Terdapat perbedaan anatomi antara uretra pria dan wanita. Pada wanita uretra lebih pendek. Uretra pada wanita juga tidak terbagi menjadi hanya terdiri dari satu bagian saja. Sedangkan pada pria, uretra lebih panjang dan dapat dibagi menjadi 4 di bagian. Sesuai dengan perjalanannya pembagian uretra pria secara anatomi adalah sebagai berikut. 1. Uretra pars intermularis atau pars interstitium adalah bagian paling awal dari saluran uretra, dan bagian uretra pria yang paling sempit merupakan bagian uretra pria saat uretra menembus dinding kandung kemih sebelum memasuki kelenjar prostat. 2. Uretra prostatica adalah bagian uretra pada saat uretra melintasi kelenjar prostat yang terdapat di sebelah bawah dari kandung kemih. 3. Uretra plasmembranacea. Ini adalah bagian dari uretra saat uretra melintasi dasar panggul yang disebut dengan diafragma panggul sebelum memasuki sebagian dari alat kelamin pria yang disebut corpus spongiosum. Penis merupakan bagian uretra pria yang paling pendek. Yang keempat, uretra pars spongiosa merupakan bagian uretra pria yang paling panjang, yaitu sepanjang perjalanan melintasi corpus spongiosum. Penis mendekati bagian ujung sebelum mencapai ostium uretra externus. Terdapat pelebaran fisiologis dari uretra pars spongiosa ini yang disebut dengan cekungan navikuler.
Fisikologi uretra. Fungsi uretra secara fisiologis adalah sebagai saluran keluar urin dari kandung kemih ke dunia luar. Terdapat perbedaan fungsi uretra antara pria dan wanita, di mana uretra pria juga berfungsi sebagai saluran reproduksi pria, yaitu mulai dari uretra prostatika, di mana uretra saling mengalirkan urin juga mengalirkan cairan seminalis saat terjadi ejakulasi. Lubang keluar dari uretra pada pria terletak di ujung penis, sedangkan pada wanita terletak di antara klitoris dan ostium. Vagina di uretra dilapisi oleh otot polos. Saat proses perkemihan, kontraksi otot ini menimbulkan gerakan peristaltik uretra, dan adanya perbedaan tekanan antara kandung kemih dengan lingkungan luar akan mendorong urin untuk keluar. Akhirnya dapat dimengerti bahwa sistem perkemihan yang berfungsi dengan baik, maka keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa akan terjaga. Sistem perkemihan juga turut mengatur volume dan tekanan darah. Semua hal tersebut menciptakan lingkungan yang homeostatis bagi sel-sel tubuh untuk dapat menjalankan fungsi dengan baik.